warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya. Namun sebelum dilanjutkan, kita ulas kembali dugaan parameter untuk B0 kita peroleh dari Y bar dikurang B1X bar. Kemudian B1 itu diperoleh dari sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N per sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Atau secara ringkas kita bisa tulis, kita sebut sebagai JKXY, jumlah kuadrat XY, dibagi dengan JKX, jumlah kuadrat X. JKXY adalah dapat diperoleh dengan B1 dikali dengan JKX. Kemudian JKXY sendiri adalah sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Kemudian kalau jumlah kuadrat X atau JKX adalah sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Sedangkan JKY sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin telah dijelaskan juga ya, diulas kembali bahwa kalau jumlah kuadrat total atau JKT merupakan sigma dari sigma dari YI dikurang Y bar dikuadratkan. Itu merupakan gabungan dari komponen jumlah kuadrat galat sigma YI dikurang Y juga dikuadratkan ditambah dengan jumlah kuadrat regresinya. Kemudian, nah ini total keragaman itu adalah jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat regresi ditambah dengan jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat sisaan. Dengan ini rumusnya JKT total jika regresi dan jumlah kuadrat galat. Dengan Y bar nilai rata-rata peubah tak bebas Y, YI merupakan nilai pengamatan ke I peubah tak bebas Y, dengan YI duga merupakan nilai dugaan Y untuk suatu nilai X. Nah, di sini rumusnya yang akan kita gunakan, JKT adalah sigma YI dikurang Y bar dikuadratkan, kemudian atau kita sebut dengan JKY, sedangkan JK regresi diperoleh dengan sigma YI duga dikurang Y bar dikuadratkan atau JKXY kuadrat dibagi dengan JKX. Nah, JKXY kuadrat itu bisa kita tulis sebagai B1 JKX dikali dengan JKXY. Nah, ini JKX bisa kita eliminasi. Jadi dengan kata lain, JK jumlah kuadrat regresi bisa kita peroleh dengan mengalikan B1 dengan JKXY. Jumlah kuadrat galat atau JKG, sigma YI dikurang YI duga dikuadratkan. Atau bisa kita cari dengan jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat regresi. Atau bisa kita cari juga dengan jumlah kuadrat Y dikurang JKY dikurang dengan B1 JKX. Kemudian ada kuadrat tengah regresi. Kalau kuadrat tengah itu berarti jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Kuadrat tengah regresi yaitu jumlah kuadrat regresi dibagi dengan derajat bebas regresi. Kuadrat tengah galat adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. F hitung jadi kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat galat. Sedangkan F tabel kita lihat F alfa, alfanya nanti ditentukan dari soal. Dengan derajat yang pertama kita lihat derajat bebas regresinya dan derajat bebas yang kedua adalah derajat bebas dari si galat. Nah, ini keterangannya, JK itu adalah jumlah kuadrat, DB derajat bebas, KT kuadrat tengah, R itu regresi, G galat, T total. Nanti kalau ada S sisaan, yaitu sama juga dengan galat ya. Nah, jadi uji keseluruhan model atau uji F, kita juga bisa menyebutnya analisis ragam atau analysis of variance, ANOVA. Uji hipotesis uji F-nya apa? H0 beta 1 sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Atau kita bisa katakan bahwa X tidak mempengaruhi Y. Ya kan, tidak mempengaruhi dia. Nah, ini H1 ya, hipotesis alternatif bukan H0 nih. Ini seharusnya H1, yaitu beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya ada hubungan linear antara X dan Y. Dengan kata lain, X mempengaruhi Y. Kemudian ini ada tabel analisis ragam atau analysis of variance, ANOVA. Ini ada sumber keragamannya, ada regresi, sisaan atau galat, kemudian total.
derajat bebas regresi 1, total N-1, sedangkan derajat bebas galat N-2. Jumlah kuadrat, berarti ini jumlah kuadrat regresi, ini jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total. Rumusnya sudah dijabarkan sebelumnya. Kuadrat tengah itu tinggal membagi jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Berarti kuadrat tengah regresi ini merupakan jumlah kuadrat regresi dibagi derajat bebas regresi. Bagi 1 ya. KTG, kuadrat tengah regresi, merupakan jumlah kuadrat KTG ya. Kuadrat tengah galat merupakan jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat, yaitu N-2. Nah, sedangkan F itu tinggal kita bagi KTR dengan KTG, atau kuadrat tengah regresi kita bagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, jadi gini. Di sini statistik ujinya F hitungnya kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat, dengan F tabelnya adalah F alfa, alfanya ditentukan oleh soal, bisa 5%, bisa 10%, 1%. Dengan derajat bebasnya kita perhatikan adalah derajat bebas regresi untuk yang pertama, yang kedua kita perhatikan derajat bebas dari galat. Keputusannya adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Ketika tolak H0, berarti kesimpulannya ada di H1 ya. Oke. Nah, sekian uji keseluruhan model atau uji F untuk analisis regresi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.